Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Dan email yang saya pilih adalah email dari Andi Vlog. Alamat emailnya adalah nanangsupriyanto0516@gmail.com. Selamat malam Cimarta, saya Nanang dari Sragen. Di sini saya ingin terus meningkatkan karya seni fotografi saya. Kebetulan ada dua buah foto di bawah ini, mohon dikoreksi bagian color dan composition. Sebelumnya terima kasih Cimarta, dan dilampirkan dua buah foto yang pertama dan foto yang kedua. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman sekalian yang selalu support channel ini, yang selalu share bagi teman-teman lainnya yang membutuhkan informasi tentang fotografi. Dan buat kamu nih yang baru aja ketemu channel ini dan belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload dua buah video membahas seputar fotografi. Dan buat teman-teman sekalian yang menanyakan apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, foto yang dikirimkan hal ini adalah sebuah foto landscape ya bisa dibilang, dan di sini ada fotonya yang sudah di color grading. Dan kalau lihat dari foto color gradingnya ini memang nuansanya lebih cyan ya. Dan kalau dibilang natural, masih cukup natural, tapi memang sedikit ada false colornya. Dimana biasanya kalau kita ngomong foto natural, biasanya itu biru, bener-bener biru ya. Di sini kan agak sedikit cyan gitu ya. Dan juga di sini kalau kita lihat dari warna putihnya juga sedikit mengandung ada warna magentanya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong secara warna, nggak ada masalah sih buat teman-teman sekalian kalau misalkan pengen warnanya lebih false color gitu, atau mungkin ingin di grading menjadi warnanya agak sedikit berbeda gitu. Nah, itu sah-sah aja dan boleh banget untuk dilakukan. Dan di sini juga saya tidak merasa terganggu dengan warna tersebut. Artinya di sini kalau kamu ingin meneruskan dengan style foto warna seperti itu juga nggak apa-apa. Buat teman-teman yang mungkin penasaran mengenai teori warna dalam fotografi, teman-teman bisa cek di video saya di bawah ini. Ini pernah membahas mengenai teori warna. Nah, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman memperjelas kira-kira gimana sih caranya melakukan color grading atau memberikan warna-warna yang mungkin sedikit berbeda dari biasanya. Setelah itu, kalau dari sisi komposisi sebenarnya saya di sini agak sedikit terganggu dengan orang yang ada di samping ya. Kalau saya pribadi biasa foto landscape itu saya hilangkan orang-orangnya, artinya adalah dihilangkan dengan cara menunggu mereka supaya mereka tidak ada di sana, karena biasanya orang itu yang tampil di sana biasanya agak sedikit mengganggu. Jadi kayak ada dua point of interest, apakah manusianya atau si candi-candi ini. Dan kalau saya ingin menampilkan pure, biasanya saya lakukan cleaning. Jadi artinya cleaning di sini bisa dilakukan secara digital atau misalkan di crop atau dimanipulasi, diedit, atau memang saya tunggu atau datang pada saat nggak banyak orang. Karena kalau istilah dalam fotografi itu kayak orangnya banyak yang bocor ya di situ. Nah, itu biasanya cukup mengganggu estetika dari foto kita. Kemudian untuk foto yang pertama ini saya cukup suka dengan backgroundnya karena banyak sekali layer-layer gunungnya dan itu cantik banget. Dan di sini mungkin angle-nya bisa dieksplorasi lagi, siapa tahu ada angle-angle lain yang lebih menarik. Dan juga di foto yang kedua, di sini memang aku tangkep point of interest-nya adalah si manusianya itu sendiri ya. Mungkin dari si fotografer itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya oke-oke aja, nggak ada masalah kalau teman-teman di sini ingin menjadi point of interest dari foto kita sendiri. Itu nggak masalah, tapi mungkin secara posenya bisa diakalin lagi, misalkan nggak terlalu madep belakang banget, atau misalkan bisa diambil agak sedikit menyamping ke kiri atau ke kanan untuk variasi gitu ya. Nah, ini masih aman kalau saya bilang. Jadi sebenarnya salah satu trik kalau kita nggak punya point of interest di sebuah lokasi, memang kita bisa menjadi si orang tersebut atau point of interest dari foto kita. Nah, buat teman-teman di sini mungkin ada yang penasaran ingin belajar mengenai komposisi dalam landscape, teman-teman juga bisa cek di video saya di bawah ini. Ini pernah kita bahas mengenai teori-teori komposisi dalam fotografi. Mudah-mudahan foto kamu bisa lebih maksimal lagi setelah belajar dari video saya sebelumnya. Dan buat kamu juga yang mungkin menanyakan teori warna tuh bisa di-apply nggak sih dalam sebuah foto landscape? Nah, bisa banget, teman-teman juga bisa nonton di video saya sebelumnya yang satu ini, karena saya juga pernah membahas bagaimana mengaplikasikan
mengaplikasikannya sebuah teori warna dalam foto-foto landscape. Kemudian buat teman-teman yang mungkin di sini bingung antara bedanya color correction sama color grading, nah teman-teman bisa cek juga di video saya satu ini bagaimana caranya melakukan color grading untuk foto landscape. Di sini biasanya saya membedakan color correction dengan juga color grading. Color correction biasanya kita membetulkan white balance supaya kita menemukan warna yang sesuai dengan kenyataannya. Dan di sini kalau kita melakukan color grading artinya adalah menambahkan mood dalam foto kita supaya orang yang melihat itu bisa merasakan mood apa yang kita ingin tampilkan di sana. Mungkin saya akan coba jelaskan di video kali ini mengenai color grading sedikit ya. Jadi nanti saya akan coba lakukan color grading di fotonya yang dikirimkan nih. Jadi sebenarnya color grading itu nggak pernah ada yang salah ataupun yang benar. Nanti saya akan coba adjust. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka tone-nya lebih false color juga nggak apa-apa. Atau misalnya teman-teman ingin yang lebih natural atau mungkin yang lebih nuansanya lebih agak vintage gitu. Nah itu juga sah-sah aja sih kalau teman-teman ingin mengarahkan foto kamu ke arah tersebut. Dan di sini biasanya kalau saya lakukan color grading, saya melakukannya di Capture One Pro. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah mencoba Capture One Pro, teman-teman bisa cek di link di bawah ini nih. Saya juga pernah membahas mengenai cara menggunakan software Capture One Pro. Software ini adalah software yang paling sering banget dipakai oleh teman-teman di ranah dunia komersial fotografi. Dan di sini juga Capture One Pro ini bisa di-download untuk gratis secara 30 hari. Dan teman-teman langsung ke websitenya dan di situ bisa download dan bisa coba-coba dulu nih, karena biasanya kan kalau kita coba software baru biasanya harus membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan menu-menunya. Dan di sini Capture One Pro ini sebenarnya lebih ke software untuk baca raw file ya, mengolah raw file lebih baik kalau menurut saya. Jadi software yang biasa saya pakai adalah si Capture One Pro dan juga Adobe Photoshop. Dan di sini saya akan coba jelaskan buat teman-teman, kalau saya biasanya color grading itu stepnya adalah pertama saya bikin warnanya sesuai dengan aslinya dulu. Jadi misalnya kalau fotonya agak terlalu bluish atau terlalu yellowish gitu ya, nah itu biasa saya adjust dulu, saya geser dulu white balance sesuai dengan yang saya inginkan. Buat teman-teman yang masih bingung apa itu white balance, teman-teman bisa cek juga di link di bawah ini pembahasan saya mengenai white balance dalam sebuah pemotretan. Ini penting banget, dasar tapi penting banget, karena kalau kamu salah menggunakan white balance, foto kamu tuh kadang-kadang kelihatannya malah jadi aneh. Nah, di sini coba dipelajari teori mengenai white balance. Dan kalau kita melakukan color grading, biasanya setelah saya koreksi, habis itu white balance-nya sudah sesuai, baru saya melakukan color grading. Color grading itu biasanya ada 3 area, di mana ada midtones, highlight, dan juga shadow. Nah, teman-teman mungkin bingung, dari mana mulainya ya? Dari midtones-nya dulu kah, dari highlight, atau dari shadow? Nah, biasanya midtone itu merubah secara keseluruhan warna. Dan saya biasanya midtone itu hanya digeser sedikit banget. Dan biasanya saya mulai dari shadow ya, shadow saya coba adjust, misalkan shadow itu artinya area-area yang bagian gelap shadownya. Jadi shadownya itu kita mau arahkan sedikit lebih bluish kah, atau sedikit lebih magenta, atau sedikit lebih kemerahan gitu ya. Itu bisa saya adjust. Dan biasanya saya mengadjust itu menggunakan tangent wave. Jadi ada seperti alat khusus yang memang untuk color grading. Dan di sini saya coba adjust biasanya dari shadow. Shadow itu saya coba arahkan, misalnya warnanya mau agak sedikit lebih bluish, saya coba tambah di sana. Dan setelah itu biasanya saya coba adjust di highlightnya. Highlight juga biasa saya adjust, kira-kira saya mau adjustnya ke arah yang mana ya. Kalau ini bluish mungkin sedikit di kulitnya itu saya coba arahin sedikit lebih cyan gitu. Kemudian setelah itu saya coba adjust baru midtone. Biasa midtone itu salah satu pilihan kalau buat saya pribadi, kadang saya suka pakainya di akhir karena midtone itu merubah secara keseluruhan banget. Dan kalau saya biasa adjust di shadow highlightnya yang lebih banyak sih gitu. Tapi ini kembali lagi ke selera kamu sekalian. Kira-kira kalau kamu nih yang suka banget ngelakuin color grading, kamu biasa gimana sih step-stepnya? Mungkin bisa di-share di kolom komentar supaya teman-teman lainnya juga bisa belajar. Kemudian setelah itu juga kalau kita butuh detail yang lebih strong, yang lebih bertekstur, teman-teman juga bisa mengadjust clarity-nya di sana. Atau teman-teman yang nggak gitu suka warna-warna yang terlalu vibrant, teman-teman bisa adjust di vibrance atau saturasi supaya agak sedikit redup ya, nggak terlalu terang atau terlalu menor gitu istilahnya. Jadi ini kembali ke selera, jadi nggak ada yang salah juga sih kalau teman-teman mau yang oversaturate juga nggak apa-apa, tapi biasanya
semua yang terlalu berlebihan itu kan agak nggak enak ya. Jadi kayak terlalu tajam nih matanya, terlalu tajam nih warnanya di mata gitu. Tapi di sini makanya kita butuh banget yang namanya latihan untuk mendapatkan warna kita sukanya seperti apa sih, style kita seperti apa sih, kira-kira diterima nggak ya sama orang gitu kalau memang kita menjual jasanya tersebut. Jadi di sini kita butuh banget latihan menyesuaikan dengan keinginan kita seperti apa, atau kalau teman-teman yang motretnya lebih ada konsepnya, kira-kira sesuai nggak sih sama konsep yang kita ingin buat. Nah, demikian pembahasan kali ini tentang foto yang dikirimkan. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin fotonya juga dibedah, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Barangkali email kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you on the next video. Bye!